Oke, halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 26 Januari 2021, aku Faradila Fuad akan membagikan sebuah cerita tentang kehidupan aku, tentang apa yang aku pikirkan, atau tentang apapun deh. Nah, kali ini aku akan bercerita tentang salah satu kejadian spiritual yang aku dan teman-temanku alami pada saat ngejob gitu ya. Ceritanya tuh pada saat itu kita tuh ada kerjaan di salah satu gedung di Solo. Nah, cerita menariknya adalah gedung itu baru pertama kalinya akan diadakan acara di malam hari gitu. Jadi sebelumnya itu yang melakukan acara di situ gitu, atau misal ada acara pernikahan itu tuh pasti pagi ke siang gitu. Nah, itu pertama kalinya kita dan gedung itu tuh acaranya tuh sore ke malam kayak gitu. Oke. Dimulai pertama dulu belum ada taksi online gitu tuh, belum ada ya, jadi adanya tuh taksi biasa kayak gitu kan. Nah, karena kita sering mobilitas kemana-mana, pada saat itu suamiku kebetulan nggak bisa antar, jadi aku harus menghubungi taksi langgananku kayak gitu. Nah, udah dihubungin lama banget gitu tuh, nggak nyambung-nyambung, nggak bisa-bisa, sampai akhirnya beliaunya tuh SMS, masih SMS gitu kan. SMS kalau ternyata udah semingguan gitu beliaunya nggak narik gitu loh, nggak narik taksi, tapi karena istrinya habis meninggal gitu. Oh oke. Akhirnya kita cari taksi yang lain dan kita sampailah ke gedung itu gitu. First impression sih tidak ada yang aneh ya, karena masih siang gitu waktu kita sampai di situ. Terus ketika udah mulai anehnya tuh pas di ruangannya, jadi itu tuh kayak ex kampus gitu. Nah, pas masuk di ruangannya tuh emang kayak udah lama nggak dipakai, terus ya udah berusaha untuk biasa aja gitu. Kita juga sholat asar di situ, tapi kayak udah merasakan singop-singop sedikit gitu, tapi ya udahlah, kita biasa aja gitu. Nah, singkat cerita, proses make up berjalan dengan lancar, alhamdulillah lancar, baik. Nah, melewati maghrib nih, karena acaranya jam 7 malam atau setelah isya. Maghrib itu pengantin udah selesai, kemudian setelah maghrib udah standby di bawah, karena kita make upnya itu kayak di lantai 2 gitu. Tiba-tiba salah satu tim aku, namanya Ibu Siwi, itu tuh ngerasa kayak di lehernya tuh berat banget gitu kan. Dia lehernya berat banget, terus kayak pusing banget gitu, sampai akhirnya bener-bener dia tuh kayak tidur gitu, karena itu kan bekas kampus, jadi ada kursi-kursi yang lipat itu, kalian tahu, yang ada mejanya. Dia tidur begini kayak orang nggak sadarkan diri gitu sampai pulang. Jadi pas di situ aku kasih, kamu mau ini nggak, obat ini apa, peringan sakit kepala gitu. Dia mau, dan dia kayak udah nggak sadar gitu. Kemudian salah satu juga anaknya dukun mantan aku gitu, dia itu semingguan sampai kayak ada yang ganggu gitu. Jadi setiap tengah malam gitu, ketika selepas dari acara itu tuh, tiap dia tidur, di tengah-tengah tidurnya gitu, di tengah malam tuh dia tuh kayak teriak-teriak gitu, kayak ada yang ngikutin, kayak ada yang gangguin kayak gitu. Dan itu selama 1 minggu, dan itu wow banget. Oh my god. Terus yang lucunya lagi dan yang terakhir itu tuh, jadi gedungnya itu tuh depannya tuh ada lapangan yang lumayan besar, tapi harusnya tuh tetap kelihatan gitu loh kalau kita tuh di situ. Jadi kita cuma berdua, aku sama temanku yang kepalanya pusing tadi, Ibu Siwi tadi. Kita tuh mau dijemput sama suami aku waktu pulang itu. Udah habis semuanya, tinggal sama bapak-bapak yang tukang bersih-bersih itu. Dan pas di jalan sana tuh aku udah lihat, oh itu ada suami aku udah dadak, kita udah sambil teleponan, kita di sini gitu. Suami aku tuh sampai muter sampai berapa kali, 2 sampai 3 kali, katanya tuh nggak ngelihat gedung itu gitu loh, kayak nggak nemuin kalian tuh di mana, nggak kelihatan gitu. Sampai akhirnya yang ketiga itu baru tahu di situ. Kita juga kayak mendekat gitu ke jalannya gitu, terus kayak gitu, oh my god gitu. Itu lumayan bikin merinding juga sih, tapi itu juga bisa jadi cerita. Dan kayaknya setelah saat itu pun juga belum ada lagi yang bikin acara malam di situ gitu ya. Segitu dulu cerita dari aku, semoga serem.
Enggak sih, semoga menghibur. Jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.